Shalom, selamat pagi, haleluya. Kita boleh berada di hari yang baru, hari Senin 15 Agustus 2022. Kita berada di pertengahan bulan Agustus. Dan 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara yang kita cintai. Kita akan merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini bersama dengan saya, Pendeta Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh beristirahat dan melewati malam bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami berada di hari yang baru. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru. Kami buka minggu pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci kegiatan aktivitas, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, pendidikan, anak-anak kami buka dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami berlimpah-limpah turun atas kami sekalian. Haleluya, amin. Haleluya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1 berkata, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara yang kita cintai. Sesungguhnya Tuhan sudah memerdekakan hidup kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemerdekaan punya pengertian bebas, ya, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan adalah sebagai bentuk yang seringkali kita pikirkan, ya, merdeka itu artinya kita bebas mau apa saja. Ya, kebebasan hidup tanpa halangan, bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima 5 ayat 1 tadi katakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Ya, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Rasul Paulus berkata di dalam Kolose 3 ayat 2 dan 3. Kolose 3 ayat 2 dan 3 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita hidup, ya, hidup di dalam Allah, hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu Kristus sudah memerdekakan kita. Ada 3 kunci, ya, ke arah hidup sebagai orang yang merdeka yang Rasul Paulus katakan di kitab Kolose ini. Yang pertama, sadarilah posisi kita yang baru. Ya, kita punya posisi yang baru. Kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Ya, kita telah dipilih oleh Allah, ya, dari kegelapan menuju terang melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, posisi hidup kita baru, ya, bukan di posisi yang lama, tetapi sebagai manusia yang baru. Yang kedua, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Kolose, ya, yang kedua, tinggalkan pola pikir yang lama. Ya, ketika kita dimerdekakan, kita tinggal hidup di dalam Kristus, maka kita harus berani tinggalkan pola pikir yang lama. Ya, pola pikir yang lama yang bagaimana? Banyak hal pola-pola pikir yang lama. Ya, filsafat dunia, hal-hal yang Alkitab katakan seperti dongeng tahayul. Ya, hal-hal yang seringkali yang menjebak hidup kita dengan pola pikir yang lama. Dan kalau boleh saya katakan pola pikir yang lama, ya, secara garis besar saya katakan pola pikir yang lama. Dahulu kita mengandalkan segala kemampuan kita. Tetapi ketika kita dimerdekakan hidup di dalam Kristus, kita akhirnya harus mengandalkan Tuhan.
bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan titel kita, bukan pengalaman kita, tetapi kita mau mengandalkan Kristus hari lepas hari. Hidup orang yang dimerdekakan adalah orang yang mengandalkan Kristus, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, Rasul Paulus bicara dalam jemaat di Kolose. Kalau tadi dikatakan kita tinggalkan pola pikir yang lama, yang ketiga, miliki pola pikir yang baru. Kolose 3 ayat 1-3 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi yang ketiga, miliki pola pikir yang baru. Pola pikir yang baru di dalam Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang di dunia memang perlu dipikirkan, tapi awali pola pikir memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka yang di dunia ini, hal-hal yang jasmani, Tuhan juga yang akan bekerja di dalamnya. Karena apa yang kita pegang, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat, itu dimulai dari hal-hal yang rohani. Kejadian 1 ngomong, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini. Berfirman Tuhan, jadilah ini. Jadi apa yang kita pegang, hal-hal yang jasmani, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa raba, kita lihat, kita miliki, kita nikmati, itu dimulai dari firman. Artinya perkara-perkara yang di atas. Orang yang punya pola pikir yang baru, dia memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami memiliki 3 kunci dalam mengisi kemerdekaan, khusus kemerdekaan secara rohani hidup kami. Kami telah dimerdekakan oleh Engkau Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami akan melangkah mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Ya, bersyukur juga untuk negeri yang kami cintai boleh berhari ulang tahun kemerdekaan, semua anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga yang anggota keluarganya telah berjuang untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, berkati mereka. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai ke paling bawah, daerah-daerah, sampai ke pulau-pulau terpencil. Tuhan juga berkati. Terima kasih ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang duduk di bidang pemerintahan, juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami akhiri persekutuan kami, renungan di awal minggu ini dengan rasa syukur. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan jumpa hari Kamis pukul 8.30 dan hari Senin tetap renungan awal minggu setiap hari Senin pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 9. Khusus untuk renungan awal bulan setiap tanggal 1. Jamnya bukan pukul 8.30, setiap tanggal 1 jam ibadah kita, jam renungan awal bulan kita itu diadakan pada pukul 5 pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.